Halo Bro Ensis, ketemu lagi ya dalam investigasi. Kali ini gua ke Masjid Al Alam di Marunda. Oke, masih bersama Aditya Renata Channel. Tetap ikuti apa dan bagaimana Masjid Alam Marunda, destinasi wisata yang nyaris terlupakan. Oke, kenapa gua tertarik untuk ke Masjid Alam ini? Selain mempunyai nilai sejarah dan beberapa cerita-cerita lainnya, juga lokasinya yang berada di ujung utara Jakarta ya. Ini udah deket sekali sama laut, tapi bangunannya masih tetap seperti dulu, tidak ada perubahan yang berarti. Tetap kita lihat tiang-tiangnya masih tetap ya seperti pertama kali dibangun pada abad ke-16, sekitar 4 abad yang lalu, yang menurut berbagai versi bahwa masjid ini dibangun oleh pasukan dari kerajaan Mataram yang bertemu dengan pasukan Fathahilah di kawasan Marunda. Nah, ketika itu keduanya bergabung untuk bahu-membahu untuk menguasai lagi Batavia. Namun karena pasukan Mataram kelelahan dan beberapa ada anggota pasukan yang terluka, maka mereka singgah dulu di sini sembari mengobati yang luka-luka. Oke, kita lihat ini masjidnya masih sama seperti yang dulu dengan halaman yang cukup luas dan parkir-parkir. Kita lihat di situ sumur ya, yang walaupun dekat sekali dengan lautan tapi tidak terasa asing air sumurnya, karena air sumur ini kebanyakan digunakan untuk wudhu untuk orang-orang yang datang. Oke, setelah itu kita coba ke arah samping ya, kita tepatnya ke arah samping kiri masjid ini. Kita lihat bangunannya, atapnya ya masih tetap seperti awal ketika dibangun, namun pemeliharaan tetap dilakukan ya, jadi tetap terjaga karena ini sudah merupakan bagian dari cagar alam yang ditetapkan ketika Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970-an ya, 75 tepatnya. Oke, kita ke samping kiri masjid. Ini ya platnya atau papan namanya. Ini kita ke samping kiri masjid. Di sini ada pemakaman, tapi namanya bukan pemakaman umum yang seperti biasanya. Mungkin dulu ini pemakaman warga sekitarnya, cukup banyak juga makam-makam di sini. Di sini yang merah ini kita lihat agak beda ya. Mari kita lihat masuk makam siapakah ini. Oke, kita lihat ke dalam ya. Ini kalau kita lihat dari tulisan yang ada di dinding, ini makam seorang Habib ya, seorang habaib ya, Habib Marunda. Nah, ini beberapa makam lainnya yang ada di sekitar masjid ya. Nah, oke, kita ke samping kanan masjid ini, kita jalan. Nah, di samping kanan masjid ini ada sebuah ruangan. Di sini tepatnya di samping kanan imaman ya, mihrab ya. Ini makam keramat Kiai Jamiin. Kiai Jamiin ini adalah orang yang yang pertama kali mengurus masjid ini ya. Warga sekitarnya mengakui banyak karomah yang dimiliki oleh Kiai Jamiin. Salah satu menurut cerita yang saya baca dari beberapa literasi, ketika Gunung Krakatau meletus,
warga banyak yang lari untuk berlindung di masjid ini, dan alhamdulillah masjid ini tidak kena oleh sapuan tsunami yang ketika itu terjadi. Jadi mungkin sekian ya untuk cerita tentang Masjid Marunda. Saya justru tertarik adalah untuk menelusuri jalan akses ke masjid ini. Ini destinasi wisata yang sudah ditetapkan, namun akses jalannya masih sempit karena banyak ada rumah-rumah warga yang memang sudah lama menetap di daerah situ. Yang kita lihat ini mungkin butuh sentuhan lagi ya pihak pemerintah agar destinasi wisata ini bisa bergairah lagi untuk dikunjungi. Mungkin nanti setelah pandemi berakhir atau tidak, keadaan bisa dinyatakan normal kembali. Nah, ini jalan yang kita lalui ini, saya ingin jalan keluar karena kebetulan tadi masuknya tidak saya videokan. Ini kita keluar saja kita videokan. Ini adalah sebuah gedung pendidikan. Nah, ini mungkin jika ini diurus dengan baik atau enggak ada sentuhan pemerintah untuk menangani akses jalan ini, mungkin akan lebih baik lagi ya. Karena sayang jangan sampai Masjid Al-Alam ini yang konon kabarnya dibangun oleh para aulia dalam waktu 1 malam ini jadi terlupakan, padahal ini bagian dari sejarah, bagian yang bisa dipisahkan dari sejarah kota Jakarta juga. Selain juga bisa dijadikan wisata religi yang cukup menarik ya sebenarnya. Selain itu juga nampaknya harus ada lahan parkir yang cukup memadai ya. Memang ada di jalan satunya ada akses jalan yang cukup bagus, cuman nampaknya untuk masuk ke dalam lokasi emang harus ada perbaikan ya dari pihak pemerintah, entah itu Pemda DKI ataupun pihak setempat ya, untuk bisa melakukan perbaikan. Nah, Masjid Al-Alam sendiri ini tidak jauh jaraknya dari Rumah Si Pitung ya. Dia hanya terhalang oleh sebuah lahan yang nampaknya lahan sebuah perusahaan. Saya tidak tahu pasti perusahaan apa gitu, karena di sini juga banyak bertambat kapal-kapal. Nah, ini tidak jauh dari sini Rumah Susun Marunda. Di sini juga cukup luas ya. Jika untuk parkir cuma mungkin hanya harus diatur kembali agar bisa benar-benar tertata dengan baik. Ini kita menuju Rumah Si Pitung, jalannya sembari kita keluar ya dari lokasi ini ya. Karena menarik sekali dua tempat ini yang saling berhubungan. Nah, ini banyak sekali orang mancing-mancing di dulu. Ini rawa-rawa ya, dan masih belum banyak penduduk di sini, sekitar tahun 70-an ini. Nah, ini banyak ada juga penduduk. Nah, di sana tampak Rumah Si Pitung. Oke, tapi kita tidak singgah karena saya sudah membuatnya tentang Rumah Si Pitung. Oke, kita akses jalannya sudah cukup bagus. Oke, cuman jalan tadi itu saja ya, hanya sedikit sebenarnya. Kalau itu diperbaiki akan lebih nyaman lagi buat para wisatawan yang akan mengunjungi lokasi ini. Ini jembatannya dibuat warna-warni, sangat menarik dan bersih dan rapi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini akan menambah gairah para wisatawan untuk mendatangi dua destinasi pesisir ini yang ada di ujung utara kota Jakarta, tepatnya di Marunda, Cilincing Marunda, yaitu Rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam ya. Kalau warga setempat menyebutnya Masjid Aulia karena dibangun para aulia yang diyakini adalah orang-orang yang
mumpuni keilmuan agamanya ya ketika itu. Karenanya warga setempat lebih suka menyebutnya dengan sebutan Masjid Maulid. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.